Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Study with Afif. Kali ini kita mempelajari seperti video yang sebelumnya, dimana mengenai tentang wireless pada topologi client server. Untuk di video kali ini kita akan menggunakan perangkat jaringannya wireless router, karena di video sebelumnya kita menggunakan access point yang bertugas sebagai untuk distribusi perangkat menggunakan wireless ya, teknologi nirkabel. Terus di sini kita perlu siapkan dulu server. Kita drag and drop aja. Ini taruh ke atas ya. Oke. Kita siapkan untuk klien-kliennya, kita siapkan laptop, 3 laptop di sini. Nah, di sini kita perlu sediakan di network device, terus wireless device, dan di WR300N atau wireless router ini sebagai distribusi perangkat jaringan nirkabel pada studi kasus kali ini. Kita pilih connection terus. Nah, di sini yang perlu diketahui teman-teman, untuk menghubungkan server ke wireless router kita tidak bisa menggunakan ini yang namanya kabel strike. Kita coba karena kita taruh ke port internet. Nah ya, merah ini gak bisa. Jadi kita delete dulu, kita pilih di kabel cross sebagai menghubungkan internet ke server. Nah, maksudnya port wireless routernya ini ada port khusus seperti port mikrotik, ada Ether 1 yang itu dia itu menghubungkan ke ISP. Kalau ini kita menghubungkan ke server wireless routernya. Jadi sumber internetnya ke server. Terus kita pilih, gak lupa ya teman-teman, kita harus men-setnya dulu IP-nya. Di sini kita kasih 101. Default gateway-nya kita kasih IP 102. Nanti di sini default gateway-nya kita gunakan 102 karena nantinya itu IP yang jadi kan server dia mengasihkan layanan 3 ya. Itu ada DHCP, DNS, dan juga yang namanya web server. Nah, di 3 layanan tersebut, di layanan pertama DHCP, dia mengasihnya bukan untuk diberikan di kliennya, melainkan dikasih ke wireless router. Karena perangkat-perangkat kemarin yang kita implementasi praktiknya itu tidak menggunakan router. Nah, itu tidak masalah kalau kita DHCP-nya itu memang ditujukan dari server ke klien kita. Nah, akan tetapi kita menggunakan router, otomatis default gateway atau gateway-nya dia melalui router dulu sebelum ke server. Makanya default gateway harusnya berada pada router. Oke, kita set DHCP. Default gateway-nya ini untuk si servernya sendiri, karena ini DHCP khusus untuk router aja, bukan klien. Karena usernya cuma satu aja, untuk router satu. Jadi save, terus di DNS kita klik on. Oh ya, ini tadi belum klik on ya. Kita save DNS. Di HTTP kita seperti biasa ngedit. Ini kasih H1 aja.
tahu itu benar atau enggak sih dari strukturnya. Klik yes. Web, DHCP sama DNS sudah, kita perlu konfigurasi pada wireless router. Di sini klik config. Nah, di sini internet. Nah, otomatis dia mendapatkan IP secara DHCP ya dari si servernya tersebut. 102, iya benar, default gateway-nya ke servernya, DNS-nya juga. Di LAN kita set by default IP wireless router bawaan. Biasanya itu ada yang 1.1, ada 0.1 kayak gini. Kita kasih 200 saja. 200.1. Oke. Ini ada juga untuk khusus wireless. Maksudnya itu jika kalau apa ya? Jadi wireless router itu ada yang berfungsi sebagai AP mungkin. Nah, ini seperti kayak gini. Tapi kita setupnya bukan di wireless ini, namun di GUI-nya. Nanti, nah ini untuk internet setup kita konfigurasi secara DHCP aja, karena nanti laptopnya ini terhubung langsung dapat IP-nya. Oke, network setup router IP-nya atau IP si wireless routernya 200.1 kan tadi udah di set. Oke. Subnet masknya kita kasih terserah sih, ini 224 ya, gak apa-apa. Ini kita mulai dari 50, maksimumnya 3 karena kita hanya cuma butuh 3 perangkat aja. Static DNS kita kasih. Nah, untuk static DNS kita arahkan juga DNS servernya di si server. Jadi setelah itu kita klik save setting agar settingnya itu berjalan sesuai dengan set yang udah dibuat tadi. Nah, ini SSID by default atau tulisan default kita ganti namanya, terserah untuk kalian. Kita klik save setting. Di sini juga ada channelnya banyak ya. Kita pilih standarnya aja, terus klik wireless security, pilih WPA2 personal. Enkripsinya kayak video sebelumnya yang mengenai access point ya, ICE saja ya by default. Ini gini aja passwordnya karena lebih gampang. Save setting, terus SSID udah, wireless security udah, terus bentar guys, network ini gak usah sih, gak apa-apa sih. Mic filter ini untuk keamanan ya, jadi kita bisa mantau kalau mic berapa yang udah terhubung. Ini gak usah sih. Security, access, ini advance semua sih, jadi hanya setup sama wireless saja yang kita gunakan. Oke, kita close pada wireless router. Nah, ini langkah terakhir kita yaitu uji koneksi pada klien kita. Oke, di desktop kita pilih PC wireless, klik connect, refresh. Nanti, nah ini kok namanya default. Oh iya, kok default ya, padahal udah diganti. Save setting udah. Oke. Oh, gak bisa ini. 2. Oke. Kita connect, refresh. Nah, ini ada. Kita masukkan passwordnya sesuai yang kita set pada wireless router. Oke, connect, kita lihat.
Iya benar, dengan 200.2 default gateway-nya kita ikut ke router ya, bukan default gateway-nya langsung ke servernya ya. DNS servernya 100.1 ya kan, DNS servernya kan pada layanan server, bukan pada router. Router cuma sebagai lalu lintas jaringan aja. Oke, kita coba ping ke servernya. Kok gak bisa? Nah ini, mungkin ada proses booting ya teman-teman. Afif.com. Oke, berarti setting yang kita buat udah berjalan dengan baik. Nah, jangan lupa kita tes juga di browser. Oke. Begitupun dengan klien-klien yang lainnya. Kita uji semua. Kita refresh. Oke, connect. Oke, 200.3. Subnet masnya 224. Oke. Kita langsung ping aja ke server. Oke, ping domainnya. Oke. Nah, kita juga bisa cek ARP. Nah, di ARP kita tidak bisa melihat langsung informasi ke server, karena di konsep pada dasar pada jaringan, apapun yang kita requestkan kepada internet, entah itu kalau di lokal kita bisa mengetahui informasi di lokal aja, tapi kalau kita ke luar jaringan kan melalui router. Nah, kita hanya menangkap tabel ARPC router aja gini. Jadi informasinya ARP-nya hanya router, di sisi atau di luarnya si router itu tidak bisa menangkap. Coba kita ping pada 200.2 yang berada laptop 0 ini. Ini laptop 1 kan. Oke, kan bisa. Kita lihat ARPA. Kalau ARPA-nya bisa. Tapi kalau kita langsung ping si server terus kita mau lihat, gak bisa. Hanya informasi yang berada di satu jaringan aja, yaitu di routernya. Di luar jaringan itu tidak bisa, karena ARP tersebut hanya recordnya di router tersebut. Oke, di web browsernya kita lihat. Oke, terus terakhir kita uji koneksi juga pada sisi ini. Connect, kita masukkan. Oke, terhubung 204. Oke. Oke, untuk tutorial dari video kali ini cukup sekian, dan memang pada studi kasus kali ini tuh berbeda dari perangkat jaringan yang sebelumnya. Jadi kita lebih mengetahui cara kerja si router melalui dengan simulasi jaringan dengan aplikasi Kisco Packet Tracer. Oke, sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya.